Sekarang tiba saatnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu peserta webinar, sekali lagi kami ingatkan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada tiga pemateri kita, silakan disampaikan melalui chat room, sampaikan ke panitia dan nanti akan kami bacakan. Sebelumnya kami akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke panitia. Kami akan bacakan. Ada pertanyaan dari Bapak Tri Juwono. Pertanyaannya, perubahan SAK etap menjadi SAK EP yang akan diterapkan koperasi, apakah sudah ada payung hukumnya? Ini ditanyakan kepada Bu Elia. Silakan Bu, bisa diberikan jawabannya. Masih mute Bu. Maaf, Ya. pasti lupa. Ya Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Triyono. Nah, payung hukum ini mengikuti ini Pak, tadi yang saya tanyakan, aduh sebentar. Apa bisa share screen ya Pak? Boleh ya? Boleh Bu, silakan Bu. Ketutup ini ya. Sebentar Pak. Sebaiknya nggak usah saya share screen aja. Dah. Ini jadi payung hukumnya itu maksudnya begini. Penerap atau pihak-pihak yang boleh menerapkan EMKM itu adalah harus memenuhi syarat sebagai kriteria UMKM, Pak. Yang tadi saya katakan, kalau mikro itu maksimal paling banyak ya, modal usahanya 1 miliar, kemudian kalau kecil itu 1 miliar 1 sampai 5 miliar, kemudian kalau menengah itu 5 sampai 10. Ya. Sehingga ini juga di Pak, di dalam PP nomor 7 tahun 2021 ya, tentang kriteria UMKM ini yang disyaratkan oleh penerap EMKM gitu loh Pak. Dengan syarat mereka harus sudah menerapkan paling minimal ya, bukan paling lama, minimal 2 tahun terakhir. Ya, 2 tahun terakhir sudah memenuhi syarat ini, maka boleh menerapkan EMKM gitu Pak. Nah, tentang apa Pak? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, ya, lembaga keuangan mikro itu juga mensyaratkan agar lembaga keuangan mikro melakukan dan memelihara pencatatan dan atau pembukuan keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku. Karena SAK yang berlaku itu ranahnya wewenang IAI untuk mengatur, maka menggunakan EMKM, jadi bukan lagi etap. Begitu Pak. Yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, makasih Bu Elia. Tadi sudah dijawab ya Bapak Tri Juwono. Kemudian kita akan masuk kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan datang dari Bapak Suman. Bagaimana memaksimalkan digital marketing jika target market kita tidak begitu besar aktivitasnya di sosial media dan kurang familiar mengenai teknologi? Nah, ini ditanyakan kepada Pak Rian ini. Silakan Pak Rian. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya, yang namanya strategi digital marketing itu kan bukan harus ya, bukan sebuah keharusan. Karena balik lagi, ketika kita tahu bahwa konsumen kita mungkin nggak terlalu aktif di digital sosial media atau di area digital, ya berarti mungkin digital marketing bukan salah satu cara yang tepat untuk mereach konsumennya Bapak. Kalau saran saya sih, balik lagi, karena saya nggak tahu ya bisnis Bapak apa atau produknya Bapak apa gitu. Tapi coba deh cari strategi marketing lainnya. Misalnya contohnya sales promosi, diskon, kemudian juga bisa berupa bundling dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya produknya bisa nyerempet-nyerempet, kayak misalnya contohnya mau jual mesin atau mau jual apa gitu ya, itu masih bisa sebenarnya digital marketing. Balik lagi tergantung produknya. Itu aja sih Pak Winston. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Rian sudah menjawab tadi pertanyaannya. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang berikutnya, datang dari Bapak Jasmi. Sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak Yufrizal. Pertanyaan dari Bapak Yufrizal, dia bertanya mengenai keterkaitan laporan keuangan komersial dan fiskal. Mungkin ini agak berbeda cara penghitungannya, sehingga harus ada suatu koreksi fiskal atau positif maupun negatif. Bagaimana untuk sosialisasi ke UMKM melihat hal ini agar pemahaman lebih terbuka dan bisa diimplementasikan? Terima kasih. Ini bisa dijawab oleh Bu Elia. Ya, terima kasih. Baik, jadi begini Pak Yusfrizal, betul. Iya, Pak Yusfrizal, baik. Yufrizal. Akuntansi komersial dan fiskal itu sesuatu yang berbeda. Kapanpun tidak akan pernah ketemu. Karena dasarnya untuk akuntansi komersial itu adalah SAK. Sementara akuntansi fiskal, ya, selain SAK juga ada aturan perundang-undangan yang harus kita patuhi. Misalkan begini Pak, kalau kita sebagai pengusaha misalkan ada karyawan yang mengalami kecelakaan, terus kemudian kita sumbang, ya itu suatu hal yang lumrah ya di ranah bisnis gitu ya, karena memang karyawan itu karyawan yang kita butuhkan ya, jadi disumbang kemudian supaya mereka cepat sembuh. Nah, sumbangan ini jadi masalah kalau kita menganut peraturan perundang-undangan fiskal, ya kan? Sumbangan yang tidak ada relevansinya dengan bisnis, ya misalnya karyawan itu sebenarnya ada relevansi, tapi bagi peraturan perundang-undangan itu hal yang nggak boleh, karena yang diperbolehkan adalah sumbangan yang untuk hal-hal tertentu, misalkan bencana nasional, ya tsunami di Aceh, misalnya itu boleh dikurangkan. Nah, ini nggak boleh dikurangkan, Pak, harus dikoreksi gitu. Ya, jadi banyak hal-hal yang berbeda, termasuk pengakuan pendapatan. Karena kita kalau mengakuan pendapatan menggunakan Undang-Undang PPh pasal 4, ya 4 ayat 1 itu yang tidak final, ayat 2 itu yang final, dan yang 3 itu bukan objek. Jadi itu memang perlu koreksi. Jadi sesuatu hal yang berbeda, dan koreksi itu memang harus dilaksanakan. Dan tentunya ini tugas DJP juga untuk melakukan sosialisasi, seperti kata Pak Wisai, sudah ada program aplikasi yang mudah kita pakai, yang namanya apa tadi Pak Muiz? 5M. M pajak. Oh, M pajak. Nah, Ya. M pajak itu sangat membantu. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elia atas jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bapak Jasmi Indra. Apa yang dimaksud dengan prinsip perpasif? Tadi sudah dijelaskan, tapi bisa dijelaskan lagi Bu Elia mengenai prinsip perpasif. Ya, maksudnya perpasif itu pengukuran yang maksudnya diterima secara luas, Pak. Secara umum bisa menerima ya dasar pengakuan dan pengukuran akun tadi. Misalkan itu tadi Bapak beli itu tadi kan ya, Bapak beli mobil ya atau mesin lah, mesin ya. Kemudian harga mesin itu 5 miliar. Kemudian mesin itu nggak bisa dioperasikan kalau Bapak tidak berguru pada pembuatnya dari Jerman misalkan gitu. Nah, mesin tadi itu harga 5 miliar itu hanya mesinnya. Jadi untuk mulai produksi itu harus dipasang dulu, kemudian di trial dan sebagainya, itu membutuhkan biaya lagi misalkan 0,5 miliar. Nah, Bapak mengakui nilai perolehan 5 sama setengah tadi itu bisa maksudnya bisa diterima oleh siapapun. Karena 5 miliar itu kita punya bukti-bukti yang kuat kalau memang harganya 5 miliar, misalkan kwitansi yang diperoleh atau bukti transfer ya, kemudian apapun yang artinya semua itu data yang relevan dan handal, bisa dibuktikan, bisa di-trace back. Kemudian pervasif itu adalah kalau kasus lain misalkan kasus aset bekas ya. Nah, membeli aset bekas itu nilainya misalkan kalau bekas itu Bapak mengganti orang seharga 5 miliar,
Padahal barunya 8 miliar. Nah, 5 miliar itu harus bisa dibuktikan dengan data yang relevan dan handal bahwa memang harganya segitu gitu loh Pak. Itu adalah yang namanya pervasif. Artinya bisa diterima oleh siapapun, bisa menggunakan data relevan dan handal. Saya kira gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Elia. Kami akan membacakan lagi pertanyaan yang masuk. Ini kurang lebih sama dari Bapak Indra Sumbung dan Bapak Toto Heru Dwi Handoko. Ya, intinya mereka bertanya pajak-pajak apa saja yang dikenakan pada UMKM. Ini mohon dijawab Pak Abdul Muiz. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Kalau sesuai dengan PP 46, PP 23 yang masih berlaku saat ini, sebetulnya itu semua langsung digabung Pak. Dia punya penghasilan berapa, itu yang kita hitung Pak. Ya, dengan tarif 0,5%. Karena OP-nya kan masih berlaku sampai dengan 7 tahun. Gitu. Jadi tidak melihat apa yang menjadi pengurang penghasilan bruto itu tidak dilihat. Yang jelas omsetnya berapa, penghasilan brutonya berapa, itulah yang dikenakan pajak untuk UMKM. Tapi kalau ini sudah berakhir, masa kebijakan PP 23 ini berakhir, dan nanti akan berlaku pajak yang normal. Ya, dia juga harus melakukan pembukuan, kemudian kalau ada PPN, ya dia akan dikenakan PPN, ada sewa, dia akan dikenakan PP 23. Begitu Pak. Jadi khusus hanya untuk PP 23 ini, dia hanya melihat dari omset penghasilan brutonya berapa, kalikan tarif. Begitu Pak Winston. Ya, cukup jelas ya. Berikutnya kita akan membacakan kembali pertanyaan dari Bapak Ahmad. Terkait digital marketing, apakah setiap media sosial yang ada saat ini cocok untuk pemasaran digital UMKM? Perlukah UMKM menggunakan lebih dari satu sosial media untuk pemasarannya? Silakan Pak Rian untuk dijawab. Oke, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Kalau saran saya sih sebenarnya kita harus menggunakan setiap sosial media, karena balik lagi seperti ini. Yang namanya, tadi saya sudah sempat jelaskan, marketing ini kan kita harus membuat orang tuh mengingat mereknya kita. Dan bayangin ketika orang melihat mereknya kita, orang ini bisa melihat di Facebook, bisa melihat di Instagram, bisa melihat di TikTok misalnya. Dan juga misalnya bisa melihat di Google. Ujung-ujungnya merek kita akan lebih mudah untuk diingat sama orang tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah kita perlu tampil di semuanya? Bukan pertanyaan yang tepat menurut saya. Tapi kita punya tenaga nggak untuk memanage semua asetnya? Karena kalau nggak ada punya tenaga, saran saya, fokus di Instagram. Karena Instagram itu adalah tempat di mana orang tuh bisa melihat gambar, bisa melihat video, bisa melihat teks, dan lain sebagainya. Nanti gitu, kalau misalnya kayak Bapak nanti punya tenaganya untuk membuat aset video, lebih mudah lagi. Kenapa? Karena aset video itu bisa dimasukin di YouTube dan bisa dimasukin di TikTok. Dan bisa diadaptasi satu sama lain. Gitu. Semoga menjawab ya Pak Ahmad. Terima kasih Pak Winston. Oke, sudah dijawab tadi ya. Berikutnya kita akan membacakan pertanyaan yang masuk dari Bapak Jayu. Bapak Jayu bertanya, saya kerja di Kementerian Pertanian, kami punya teknologi yang dilisensi perusahaan, kemudian mereka membayar royalti sebesar 2,5% dari nilai penjualan kepada Kementan. Jadi ada membayar royalti sebesar 2,5% dari nilai penjualan kepada Kementan. Pertanyaan saya, sesuai peraturan perundang-undangan, apakah royalti 2% dikenakan setelah dikurangi pajak atau include pajak? Silakan Pak Abdul Muiz. Ya Pak, ini mungkin agak berbeda dengan UMKM ini kayaknya ya. Saya kerja di Kementerian Pertanian. Kalau sudah seperti itu mungkin ada bendaranya Pak ya, di sana Pak ya. Jadi pakai NPW bendara. Cuman yang saya bingung ini, kalau royalti itu kan jelas Pak. Royalti kan ada pajaknya sendiri ya.
berapa itu 15% kalau nggak salah. Nah ini 2,5% dari nilai penjualan kepada kementerian. Ini apakah ini sudah Mungkin besarnya royalti kali itu Pak, 2,5% nilai besar royaltinya 2,5% dari salesnya mungkin. Ya, kementerian dari itu nilai penjualannya. Jadi yang 2,5% itu adalah nilai royalti, 2,5% dari nilai penjualan Pak Abdul Muiz. Ya. Terus ada lagi royalti yang 2% ini aja agak membingungkan. Cuman kalau royalti bisa saya sampaikan bahwa royalti ada pajaknya sendiri. Sedangkan kalau nanti menghitung ini pajaknya berarti penghasilan dari perusahaan tersebut nanti ikut termasuk, nanti akan ada pembayaran PPh-nya. Jadi sebelum dikurangi royalti sendiri. Kalau royalti jelas ada pajaknya sendiri, PPh nanti dari penghasilan si perusahaan ini akan berbeda sendiri enggak hitungannya. Jadi termasuk dari royalti tersebut nantinya penghasilan PPh-nya yang perlu dihitung gitu Pak. Mungkin gitu ya. Ini agak berbeda dengan UMKM ini kayaknya. Iya ya. Jadi Bapak Jayu ya atas royalti tadi yang sudah disampaikan Pak Abdul Muiz ya, atas royalti yang dibayarkan tadi akan dipotong pajak oleh bendahara nanti ya. Besarnya pajak atas royalti tersebut adalah 15% karena mengacu kepada ketentuan perpajakan mengenai pemotongan atas royalti, pemotongan pajak atas royalti ya Pak Abdul Muiz ya, 15% ya. Betul Pak. Jadi mungkin salah ketik kali ini 2%, maksudnya tadi adalah 2,5% kali ini Pak Abdul Muiz. Oh ya. Ya. Jadi saya akan bacakan lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Imam Waskito. Bapak Imam Waskito ini bertanya, tahun 2022 CV ABC membuat NPP baru yang sebelumnya gabung dengan CP orang tua. Apakah CP ABC untuk 3 tahun ke depan bisa menggunakan PPh final 0,5%? Silakan Pak Abdul Muiz. Dijawab, Pak. Terima kasih. Ini dari Pak Imam Waskito. Jadi CV ABC ini intinya dia membuat NPP baru ya. Meskipun sebelumnya dikatakan gabung dengan orang tua. Karena ini baru dan dia punya NPWP baru juga, dia bisa memanfaatkan PPh final 0,5% ini. Jadi tapi dengan syarat tadi ya omsetnya masih di bawah 4,8 ya. Bisa. Jadi 3 tahun. Kalau CV ini 4 tahun ini kalau 4 tahun ke depan masih bisa memakai PPh final 0,5% dari sejak dia tahun terdaftarnya Pak. Itu mungkin jawaban singkatnya Pak. Ya, sudah terjawab Pak Imam Waskito ya, jadi masih bisa menggunakan PPh final 0,5% sampai dengan 4 tahun. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibnu Fazrudin. Bapak Ibnu Fazrudin ini bertanya cukup panjang, tapi saya coba baca inti-intinya saja. Ya. Jadi beliau bertanya berkaitan dengan ketentuan standar pengusaha mikro, yaitu mereka yang mempunyai aset 1M atau omset 2M per tahun dan berhubungan dengan penghasilan yang bebas pajak 500 juta per tahun. Pertanyaannya, kapan pengusaha UMKM wajib atau harus bikin laporan keuangan EMKM bagi wajib pajak OP atau badan? Apakah setelah omset 2 miliar? Ini satu dulu nih kita jawab nih. Barangkali Bu Elia bisa menjawab dulu yang pertanyaan yang A-nya. Kapan pengusaha UMKM wajib harus bikin laporan keuangan EMKM bagi wajib pajak orang pribadi atau badan? Apakah setelah omsetnya 2M baru membuat laporan keuangan EMKM atau bagaimana Bu? Masih mute Bu Elia, suaranya masih belum kedengaran. Baik. Jadi yang boleh menerapkan EMKM itu kalau memenuhi syarat gitu Pak. Syarat dia tergolong yang UMKM dan sudah berjalan paling sedikit 2 tahun terakhir. Jadi
Kalau baru ya nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh, nah pakai apa? Ini yang masalah ya kan. Jadi yang boleh menerapkan EMKM hanya yang sudah memenuhi syarat kriteria tadi ya, dari omsetnya maupun penghasilannya, dan minimal itu tadi apa sudah 2 tahun terakhir, ya. Jadi kalau belum baru gitu ya, yang baru nih mestinya saya nggak ngerti ya. Kalau UMKM karena memang syaratnya seperti itu, maka yang baru harusnya menurut logika saya, begitu omsetnya memenuhi syarat ya boleh EMKM gitu loh Pak. Karena tidak ada SAK lain yang lebih rendah yang boleh digunakan oleh UMKM gitu ya. Karena kalau tidak ya pakai apa kalau gitu ya, pasti EMKM Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, udah dijawab ya oleh Bu Elia tadi ya. Boleh ya pakai laporan keuangan EMKM ya. Yang B, apakah batasan yang PPh-nya dibebaskan bisa naik dari 500 juta omset ke 2 miliar omset karena ini masih golongan mikro menurut standar UMKM tadi, sedang mereka yang omsetnya RP1 sampai dengan 2 miliar diatur kembali yang tidak memberatkan pengusaha mikro dengan tidak dibatasi waktu seperti PP23. Atas pencerahan dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih. Ini Pak Abdul Muiz bisa memberikan jawaban ini yang B ini. Apakah batasan yang PPh-nya dibebaskan bisa naik dari 500 juta? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ibnu Fajarudin. Ini kita masih berlaku ya PP23-nya ya dengan ini undang-undang HPP ini Pak. Undang-undang HPP ya. Undang-undang HPP. Undang-undang HPP ini yang 500 juta ini sejak 2 tahun ini sudah berlaku sebetulnya. Jadi kalau dipertanyakan bisa naik dari 500 juta ke omset 2M, ini mungkin saya tahu alasannya karena golongan mikro sesuai standar dari UMKM tadi kan memang sampai 2 miliar ya, dinaikkan kalau nggak salah ini dari tadi ada sedikit penjelasan soal itu kayaknya. Jadi kalau ikut di HPP ya kita masih pakai yang omset 500 juta aja. Kelebihannya yang sampai 2M itu nanti masih bisa dihitung dengan PP23 yang 0,5%. Jadi 500 juta dulu bebas, ini sampai kapan? Dalam 1 tahun pajak, umpamanya sampai September ini, nanti yang Oktober, November, Desember bisa dikalikan dengan yang sesuai PP23 Pak, yang 0,5%-nya tadi. Kalau disuruh untuk menaikkan ya mohon maaf karena ini sudah dari undang-undangnya berbunyi seperti itu yang sampai 500 juta. Gitu Pak. Ya, makasih Pak Abdul Muiz ya. Ya. Jadi sudah dijawab tadi ya. Jadi sampai sekarang ketentuan berlaku masih sampai dengan 500 juta. Betul. Yang dibebaskan. Nanti di atas 500 juta, kalau masih di bawah 4,8 akan dikenakan tarif 0,5%. Ya, dan itu yang berlaku sampai saat ini ya. Yeah. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Beni Handayanto. Saya bacakan, IAI maupun DJV mencoba menyederhanakan standar pelaporan keuangan maupun insentif tarif PPh untuk UMKM. Di sisi lain, dari pengelompokan UMKM ataupun EMKM sepertinya antara IAI dan DJV memiliki kriteria yang berbeda. Agar sejalan dengan simplifikasi, apakah tidak lebih baik digunakan istilah dan klasifikasi yang sama? Terima kasih. Ini Bu Elia mungkin coba dibantu untuk menjawab. Ini terkait dengan masalah kriteria-kriteria antara di DJP kan ada menggunakan istilah batasannya 4,8. Sementara untuk apa namanya ketentuan mengenai batasan-batasan EMKM ini juga ada diatur di dalam IAI. Ini mengacu kepada undang-undang yang berlaku tentang usaha kecil, mikro, dan menengah. Silakan Bu. Ya, terima kasih.
Baik, tadi sudah saya utarakan bahwa kriteria UMKM tadi mengacu pada PP nomor 7 2021 ya. Sebelumnya kita menggunakan aturan yang lain, tapi yang berlaku sekarang adalah PP nomor 7 2021 di mana batasan mikro untuk omset itu 1 sampai 2 miliar ya. Nah, maksudnya apa Pak ya? Sedangkan batasan untuk pajak 4,8 itu sebenarnya awalnya dulu tuh 4,8 itu batasan pembukuan ya, dan batasan pengusaha itu 1,8 kalau enggak salah. Pengusaha itu yang maksudnya yang harus ber-PKP, mempunyai NPPKP ya. Karena banyak praktisi yang bingung antara batasan 4,8 untuk wajib pembukuan dan wajib menjadi pengusaha kena pajak, maka disamakan gitu loh Pak. Ya, ini aturan pajak seperti itu 4,8 itu angkanya dari mana? Pasti dari banyak hal-hal yang dipertimbangkan gitu ya. Dan tidak ngawur gitu ya. Ada dasarnya gitu ya. Kenapa 4,8 dan bukan mengikuti peraturan UMKM yang baru lahir. Ya, PP nomor 7 tahun 2021. Nah, PP 7 2021 itu batasan UMKM supaya mudah instansi-instansi lain yang mengaitkan batasan UMKM tadi misalkan dalam pemberian kredit gitu ya, atau dalam hal pembukuan ya, supaya kita punya guidance. Nah, guidance-nya adalah undang-undang atau PP tadi gitu Pak. Jadi itu hal yang berbeda karena 4,8 itu aturan pajak. Sementara yang ini kriteria UMKM ini adalah berdasarkan undang-undang dan atau PP yang baru muncul ya, peraturan pemerintah yang itu diacu oleh berbagai macam instansi yang mengatur kaitannya dengan UMKM. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elia ya. Ini saya membacakan pertanyaan terakhir saja ya, karena kita juga sudah habis waktunya jam 11.41 sekarang ya. Ada pertanyaan dari Bapak Zul Asmi ya. Pertanyaan terakhir, kami berusaha menggunakan media untuk promosi, yaitu menjual ikan hias, ikan koi. Bisa jalan tapi sebentar saja di take down. Apakah tidak boleh lewat internet? Atau karena ketidaktahuan saya mengenai aturannya, apakah bisa dibantu Pak Rian mengenai pertanyaan Bapak Zul Asmi ini? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Kalau menurut saya sih, biasanya internet itu akan men-take down sebuah materi itu kalau ada misalnya contohnya materinya itu melanggar hukum. Misalnya contohnya ada sesuatu yang berbau seksual, atau misalnya ada sesuatu yang nggak seharusnya diwujudkan, ditampilin di materinya. Kalau menurut saya sih Pak, mungkin dicek aja materinya atau dicek keywords-nya, kira-kira tuh ada nggak yang nyerempet-nyerempet ke arah sana. Karena kalau misalnya ada yang nyerempet-nyerempet ke arah sana, mungkin sebaiknya diganti. Tapi kalau misalnya setahu saya, kalau Bapak merasa bahwa materinya nggak ada, itu Bapak bisa ngomong ke media sosial itu. Apakah itu Facebook, Instagram, untuk bilang bahwa materinya sebenarnya nggak ada seperti itu. Jadi mungkin feeling saya sih ada kesalahan di materinya ya Pak ya, karena Facebook tuh jarang banget untuk men-take down sebuah materi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Rian atas jawabannya. Baiklah para peserta webinar yang kami hormati, demikianlah tadi kita sudah menyelesaikan dua sesi kita, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Kami dari penyelenggara mengucapkan terima kasih khususnya kepada pemateri kita, Ibu Elia, Bapak Abdul Muiz, dan Bapak Rian Duana atas waktu yang diberikan, atas sharing sesinya yang sudah diberikan kepada para peserta webinar. Semoga materi yang sudah disampaikan bermanfaat bagi para peserta webinar. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang dari tadi bisa mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon maaf tadi Bu Elia waktunya sangat singkat, materinya cukup banyak,
Jadi belum bisa disampaikan semuanya, tapi kami percaya nanti para peserta nanti bisa meminta kalau ada yang ingin membaca kembali materi yang disampaikan oleh Ibu Elia tadi. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Sahata Edi Situmorang. Waktu dan layar kami berikan kembali kepada Bapak Sahata Situmorang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Winston atas panduannya. Acara kita bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan peserta bisa mendapatkan nilai tambah dari materi yang telah disampaikan. Baiklah, kita akan sampai kepada penghujung acara sebelum ditutup oleh Ketua IAI Wilayah Jawa Timur. Saya akan membacakan kata kunci yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua kata kuncinya adalah pajak dan yang ketiga kata kuncinya branding. Jadi tadi kata kunci pertama adalah pahlawan, yang kedua pajak, dan yang ketiga branding. Baiklah, sebelum ditutup oleh Ketua IAI Wilayah Jawa Timur, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara ini, dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan selama acara ini berlangsung, dan mudah-mudahan untuk acara berikutnya kita bisa lebih baik. Baiklah, kita akan sampai kepada closing remark Ketua IAI Jawa Timur, Bapak Profesor Basuki, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Fidelis Arastio Andono, PhD, CA, selaku Ketua Bidang Humas dan Pengabdian Masyarakat IAI Wilayah Jawa Timur. Kepada Pak Fidelis, waktu dan layar saya serahkan Pak, sekalian untuk menutup acara kita. Terima kasih Pak Sahata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dalam hal ini Bapak Teten Mas Duki yang diwakili oleh Ibu Irna selaku Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Andromeda Komariah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemprov Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sutarto. Kemudian juga yang terhormat Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Erlangga, Prof. Dian Agustia. Kemudian Bapak Poltakmaruli John Liberty Hutagaul selaku Kakanwil DJP Jawa Timur 1 yang merupakan keynote speech kita hari ini. Pak Winston dari Halo Pajak yang saya hormati juga, dan para narasumber yang berbahagia, Bu Elia Mustikasari, Pak Abdul Muiz, dan Pak Rian Duana, Pak Sahata juga selaku host. Nah, di penghujung acara ini, saya kira ada beberapa hal yang penting yang sudah sempat saya catat di sini. Pertama, terkait dengan UMKM itu sendiri yang memang mempunyai peranan yang sangat-sangat penting dalam perekonomian kita. Tadi kalau saya catat dari Pak Abdul Muiz yang menyatakan bahwa UMKM itu kalau secara nasional menyumbangkan 61% pada PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Itu luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi peran UMKM di sini sangat luar biasa dalam perekonomian Indonesia, gitu ya. Nah, namun UMKM ini tentu saja supaya bisa tetap bertahan, supaya bisa tetap menjadi sokok guru bagi perekonomian di Indonesia, maka perlu untuk dikelola secara lebih profesional lagi tentunya, ya. Nah, mengelola UMKM ini menjadi sebuah usaha yang lebih profesional, tentu saja ada banyak hal yang harus diperhatikan. Dari sisi bisnis, ya, dari sisi bisnis, strategi marketing, ya, bagaimana branding untuk brand asetnya, marketing strateginya betul-betul harus diperhatikan dengan baik. Ya, UMKM harus mampu melihat baik ke dalam maupun keluar. Artinya apa? Bisa melihat apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari perusahaannya, ya, dari usahanya. Ini penting supaya bisa
menyikapi dengan baik apa yang ada di eksternal, ya, bisa menyikapi pesaing dengan baik, bisa menyikapi regulasi dengan baik, bisa menyikapi perubahan bisnis dengan baik juga, gitu ya, sehingga bisa menyusun strategi yang terbaik untuk bisa bertahan bahkan memenangkan persaingan. Namun demikian, yang tidak kalah penting ketika kita berbicara supaya UMKM ini bisa menjadi lebih maju adalah akuntabilitas UKM itu sendiri, UMKM itu sendiri. Nah, akuntabilitas UMKM tentunya didukung, ya, salah satunya yang paling penting adalah melalui proses pencatatan yang baik, ya, proses akuntansi yang baik, supaya nanti bisa memiliki peluang yang lebih luas, baik itu ke sumber-sumber pendanaan maupun ke peluang pasar yang lebih luas pula, gitu ya. Dan tentu saja sebagai usaha yang semakin maju tentunya punya kewajiban pajak yang juga tidak bisa dikesampingkan, ya. Dan harus disadari bahwa kewajiban pajak itu bukan sekedar oh ini kewajiban, tidak. Namun kita harus sadari bersama bahwa pajak ini adalah dari kita untuk kita semua juga, gitu ya. Artinya uang yang dikumpulkan dari pajak ini juga akan kembali ke masyarakat. Pada gilirannya akan juga kembali kepada para UMKM itu juga, ya, melalui berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, saya kira itu yang menjadi poin penting di dalam webinar kita hari ini, gitu ya. Bagaimana menjadikan UMKM ini naik kelas, ya, melalui peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan, branding, marketing, dan lain sebagainya, dan peningkatan akuntabilitas, ya, melalui proses akuntansinya dan melalui akuntabilitas dalam arti tanggung jawab perpajakan yang lebih baik demi masa depan UMKM yang lebih baik dan perekonomian Indonesia yang juga lebih baik juga. Saya kira itu yang mungkin bisa saya simpulkan, ya, terkait dengan webinar kita hari ini. Webinar yang sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat buat semua pihak, terutama dari pihak UMKM, gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi atas kerjasama yang baik antara Kompartemen Akuntan Pajak, Halo Pajak, ya, dari perguruan tinggi, ya, dari UNER, dari DJP Perpajakan yang sudah yang sudah memberikan insight melalui narasumber-narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk webinar ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya mewakili Prof. Basuki selaku Ketua IAI Jawa Timur yang kebetulan berhalangan di sini, mengucapkan terima kasih, dan sekaligus izinkan untuk menutup acara webinar ini. Terima kasih, dan dengan demikian acara webinar ini saya tutup. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya.